Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Perkawinan menjadi salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi bagi keluarga dan masyarakat. Namun, di tengah keragaman agama dan budaya di dunia khususnya Indonesia, seringkali muncul pertanyaan mengenai hukum menikah antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda. Dari polemik ini, yang sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan di berbagai belahan dunia, alangkah baiknya kita mengambil tauladan atau hikmah dari kisah cinta Zainab binti Rasulullah, yang menjalin hubungan cinta beda agama. Mari kita simak kisah lengkapnya berikut ini. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sahabat beriman, kisah cinta beda agama tidaklah baru, bahkan sudah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah kisah cinta Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah, dengan Abul As bin Ar-Rabiq. Pernikahan ini terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu kenabian. Zainab, putri sulung Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah, mengalami kisah cinta berliku karena menikah dengan Abul As yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kisah cinta Zainab dengan Abul As menjadi contoh cinta beda agama yang penuh liku dan tantangan. Zainab adalah anak perempuan tertua Nabi Muhammad. Kelahirannya terjadi ketika ayahnya berusia 30 tahun, sedangkan ibunya Khadijah berusia 45 tahun. Zainab menjadi putri pertama Rasulullah yang menikah, dan pasangannya adalah sepupunya, Abul As ibnu Rabiq bin Abdil Uzza, bin Abdi Syams, bin Abdi Manaf, bin Qusay, Al-Qurasyi. Abul As adalah putra dari saudari Khadijah, yaitu Halah bin Huwailid. Pemuda ini terkenal di Mekah karena kekayaannya, integritas moral, dan keahliannya dalam berdagang. Pernikahan antara Abul As dan Zainab disebut sebagai pernikahan yang bahagia dan rukun. Meskipun terjadi sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, hubungan mereka tetap penuh cinta dan saling menghormati. Abul As ikut berperang melawan Rasulullah. Ketika Allah memberikan wahyu kenabian pada Rasulullah, putri-putri Rasulullah, termasuk Zainab, menjadi bagian dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Pada saat itu, Abul As memilih untuk bertahan dengan keyakinan lamanya. Ia khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa ia masuk Islam karena patuh pada istri yang dicintainya. Ketika perintah hijrah turun, Rasulullah beserta kaum muslimin meninggalkan kota Mekah. Namun, Zainab memilih setia tinggal di Mekah bersama suaminya. Saat Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka atau terang-terangan, Abul As menjadi sasaran kebencian kaum kafir Quraisy. Dia dihadapkan pada tekanan untuk menceraikan Zainab, dengan tawaran untuk menikahi wanita Quraisy manapun yang diinginkannya. Namun, Abul As menolak dengan tegas tawaran tersebut. Ketika Perang Badar pecah, Abul As ikut serta dalam barisan kaum kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin, bahkan melawan Rasulullah yakni mertuanya sendiri. Meskipun Zainab merasa sedih, ia tetap bersabar dan mendoakan agar suaminya mendapat hidayah. Akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dan banyak tawanan termasuk Abul As. Ia kemudian berada di bawah pengawasan Rasulullah di Madinah. Setelah Perang Badar berakhir, Rasulullah memberikan kesempatan pada penduduk Mekah untuk membebaskan keluarganya yang menjadi tawanan perang, dengan tebusan hingga 400 dinar atau 4.000 dirham. Dalam buku, Wanita-Wanita Teladan di Zaman Rasulullah, karya Desita Ula R., disebutkan bahwa setelah mengetahui suaminya menjadi tahanan perang, Zainab merasa sangat sedih dan berusaha mengumpulkan uang tebusan. Zainab memiliki kalung permata yang pernah diberikan ibunya, Khadijah, saat Abul As menikahinya. Kalung itu kemudian dijadikan tebusan oleh Zainab. Rasulullah, setelah mengetahui hal ini, terkejut dan tersentuh. Beliau membagikan cerita tersebut kepada para sahabatnya, dan dengan ikhlas, mereka melepaskan Abul As tanpa meminta tebusan, sambil mengembalikan kalung Zainab. Sebelum dibebaskan, Rasulullah menetapkan syarat bahwa Zainab harus pergi ke Madinah untuk hidup bersama beliau. Meskipun sulit, Abul As menerima syarat tersebut,
dan dengan penuh keikhlasan, ia merelakan berpisah dengan Zainab yang sangat dicintainya. Zainab pun bergegas untuk pergi berpindah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu, kabar perjalanan Zainab ke Madinah tersebut sampai di telinga orang-orang kafir Quraisy. Mereka menghadang Zainab di Zituwa. Khabar bin Aswad mengancam Zainab dengan tombak ketika Zainab berada di pelana untanya. Ancaman tersebut membuat Zainab jatuh dari untanya, dan karena kehamilannya, ia mengalami keguguran. Luka parah yang dideritanya sulit diobati, dan Zainab terus sakit-sakitan. Setelah berpisah bertahun-tahun, Abul As dan Zainab kembali bersatu setelah perintah Rasulullah kepada kaum muslimin, untuk menghadang kaum Quraisy yang pulang dari Syam setelah berdagang. 170 orang Quraisy dan juga 100 unta penuh muatannya ditawan. Salah satunya adalah Abul As. Ia merupakan orang yang pandai berdagang dan banyak harta orang Quraisy dititipkan padanya untuk diperdagangkan. Abul As berhasil menghindari penangkapan dan memilih kabur, lalu dengan berhati-hati, ia mencari mantan istrinya dengan diam-diam penuh kewaspadaan, karena takut ketahuan oleh pasukan muslimin. Pada akhirnya ia menemukan rumah yang ditinggali Zainab, lalu ia mengetuk pintu rumah Zainab untuk meminta perlindungan. Seketika itu Zainab mendengar dan membukakan pintu dan mempersilahkan masuk mantan suaminya tersebut. Zainab meminta pertolongan kepada ayahnya untuk mengembalikan barang dagangan Abul As yang ditawan, meskipun barang tersebut adalah titipan dari orang-orang Quraisy. Zainab berharap hal itu bisa membuka hati Abul As agar mendapat hidayah. Rasulullah mendengarkan Zainab, dan mengabulkan permintaan putrinya tersebut. Setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya, lalu para sahabat mengembalikan barang-barang Abul As dengan ikhlas. Setelah itu Abul As kembali ke Mekah dengan hartanya. Ia mengembalikan barang dagangan setiap orang Quraisy, yang telah dipercayakan kepadanya. Tanpa terduga dari kejadian tersebut, Abul As memperoleh hidayah dan menyatakan keislamannya di hadapan orang banyak, lalu ia pergi ke Madinah, antara tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Saat itu Zainab menjadi orang yang paling senang akan kabar ini. Setelah sampai di Madinah, Abul As menghadap Rasulullah dan memberitahu bahwa dirinya telah memeluk Islam. Singkat cerita Rasulullah menikahkan kembali dengan putrinya, lalu mereka berdua hidup bahagia dalam rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berhasil berkumpul dengan keluarganya, tetapi pada tahun 8 Hijriah, Zainab meninggal karena sakit pendarahan yang dideritanya, setelah jatuh dari unta karena ancaman orang kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah cerita singkat Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah mengalami cinta beda agama dengan Abul As, salah seorang kaum Quraisy. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, selaku manusia biasa kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.